Nabawiyah. Dari awal sampai di titik ini sudah banyak saya rasa literatur yang tersampaikan dan kita diskusikan. Jadi mungkin perlu ada apa namanya, proses untuk menginternalisasi nilai-nilai lebih jauh, karena data yang sudah kita save tetap harus berlahir menjadi sebuah amalan, sebuah komitmen. Jadi tidak sekedar data yang kita terima, yang kita asyik diskusikan, kita asyik untuk sampaikan, tetapi memang bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai tersebut supaya menjadi nilai, value, habit, sekaligus menjadi karakter kita sebagai seorang muslim. Bahwa Nabi Muhammad SAW seluruh kehidupannya adalah uswah. Uswah itu tidak hanya sekedar didiskusikan, disampaikan, didengarkan, tetapi memang supaya menjadi sosok yang teladan dan kita mampu meneladani. Itu saya rasa yang menjadi bagian dari uswah tadi tersebut. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi SAW ketika pancaroba sedemikian rupa, akhirnya bisa kembali lagi ke Mekah ya dengan jaminan yang diberikan oleh Mut'im bin Adi, dan ini menjadi kegembiraan yang lain yang Nabi SAW dapatkan setelah masuk Islamnya Adas, kemudian masuk Islamnya para jin, Isra dan Mi'raj, sampai pada perlindungan dari Mut'im bin Adi sampai pada Isra Mi'raj nantinya. Ini diantara kegembiraan-kegembiraan yang Nabi SAW dapatkan. Dan ternyata teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi mengalami banyak ujian tadi, akhirnya periode sekarang ke depannya itu akan lebih banyak kegembiraan Nabi SAW. Jadi dari mulai Bai'ah Aqobah ini atau awal mulai hijrah ke kota Madinah atau ke kota Yasrib, itu suasana batin kehidupan Nabi itu menjurus kepada sesuatu yang membahagiakan. Jadi setelah sholat dan setelah mendapatkan perintah sholat di Sidratul Muntaha, maka Nabi SAW dibukakan beberapa kegembiraan demi kegembiraan. Dan kedepannya ya akan banyak kegembiraan. Walaupun ada kesedihannya, ada lukanya, lukanya, tetapi akan lebih banyak kegembiraan-kegembiraan. Kenapa? Ibarat jalan itu kita sudah melalui tanjakan yang terjal. Sekarang tinggal menuju jalanan yang datar, gitulah kurang lebih. Walaupun ya sedatar-datarnya jalanan tetap mengalami perjalanan juga, tetapi setidaknya penguatan mentalitas ketika tanjakan tadi itu sudah membentuk karakter sehingga ketika jalan datar yang penuh dengan batu terjal itu masih bisa dilalui oleh Nabi SAW dengan proses yang baik, dengan hasil yang juga baik. Dan ini saya rasa banyak hikmah yang kita bisa ambil bahwa dalam sebuah proses perjuangan itu tentu akan mengalami proses yang sangat pelik, sangat ketat, sangat pelik, sangat tidak memberikan ruang-ruang gerak bagi kita. Tapi pada akhirnya, ketika itu sudah membentuk karakter kita, membentuk komitmen kita, membentuk jediah kita, kita sampai pada kondisi siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, tapi dengan kekuatan mental yang sudah siap. Karena bisa jadi teman-teman, kita ini tidak bisa menghadapi masalah bukan karena masalahnya yang besar atau berat, tapi karena kesiapan mental yang belum mapan. Sebaliknya ketika musibah itu berat, luar biasa, tetapi kesiapan mental sudah didapatkan, maka seberat apapun masalahnya tetap bisa diselesaikan dengan sangat baik. Makanya dalam bahasa Al-Quran, alam nasroh laka sadrak, wa wada'na anka wizrak. Jadi kalau Allah sudah insyirah, sudah berikan banyak kebebasan, kenyamanan, tumakninah di dalam hati atau ketenangan dalam psikologis, ya sudah. Sehebat apapun masalah, ya enjoy saja. Karena prepare-nya lebih siap. Kualitas persiapannya jauh lebih mapan. Mungkin kalau bahasa lebih praktisnya, kalau baterainya sudah full, mau diapain aja udah enak gitu. Nah, karena memang baterainya sudah full. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi SAW ketika di kota Mekah itu bertemu dengan orang-orang dari Yasrib. Ada 6 orang waktu itu. Kemudian 6 orang ini diajak ngobrol oleh Nabi SAW.
Di antaranya ada As'ad bin Jurarah, kemudian Auf bin Harith, kemudian Rafi' bin Malik, kemudian Qutbah bin Amir, kemudian Uqbah bin Amir, dan yang keenam Jabir bin Abdullah. Saya rasa nama Jabir bin Abdullah populer ini. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Di antaranya, teman-teman, kata Jabir bin Abdullah, kata beliau ini kan seorang Ansor, ya, seorang Ansor yang ketemu dengan Nabi di kota Mekah nantinya. Kata Jabir bin Abdullah, kata beliau, demi Allah, tidak pernah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau menginjakan kakinya di kota Madinah, kecuali Nabi selalu tersenyum, selalu happy, selalu bahagia. Ini yang dilihat oleh Jabir bin Abdullah ketika Nabi sudah ada di kota Madinah. Kata Jabir, saya tidak pernah melihat wajah Nabi kecuali happy, kecuali senyum, kecuali bahagia. Nah, itu hubungannya dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ketika di kota Mekah itu betul pancaroba, betul pelik, sulit, serba sulit, bahkan luar biasa sulitnya, itu membentuk karakter Nabi, membentuk kualitas Nabi, membentuk komitmen Nabi. Sampai ketika datang ke kota Madinah, ujian makin berat, tantangan makin berat, tapi mentalitas yang sudah didapatkan oleh Nabi sudah sedemikian mapan, sehingga masalah seberat apapun karena mentalnya sudah siap, jadi anggap sederhana. Jadi sederhana maksudnya. Masalah sehebat apapun karena nabinya sudah siap, jauh lebih sederhana masalah tersebut. Maka kuatnya tadi, bisa jadi masalah yang kita hadapi kecil sebetulnya, tapi karena kesiapan mental kita yang belum pas, akhirnya malah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal masalah ini sederhana, tapi ya karena kitanya belum siap, akhirnya jadi babak belur. Beda dengan Nabi SAW, seberat apapun masalah, karena mentalnya sudah siap, ya masalah sehebat apapun, tetap rasanya mudah, santai saja. Yang dimaksud dengan alam nasrah laka sadrak, sudah dihilangkan beban dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fidin rahimakumullah, ini 6 orang ini kemarin saya sampaikan sebagai orang-orang yang mampu membawa perubahan. Jadi kalau kalau ikhtiar itu perginya ke Mekah dan ke Taif, dakwahnya itu di Mekah dan pergi ke Taif, itu ikhtiarnya. Ikhtiar manusiawinya begitu, pergi ke Taif. Tapi akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan karunia yang masuk Islam itu bukan orang Mekah, bukan orang Taif nanti. Kayak Adas ya, pembantunya Utbah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah gitu, pembantunya beliau ketika ngasih makanan ke Nabi, itu masuk Islam. Padahal bukan orang asli Taif, bukan orang Mekah. Gitu. Jin juga sama, masuk Islam, padahal ya jelas bukan manusia begitu. Tapi ya tadi, ikhtiar itu kadang-kadang tidak linear dengan usahanya. Usaha kemana, usaha kemana, pergi kemana, hasil di mana. Kadang ikhtiar ya tidak linear dengan hasilnya, kurang lebih begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, 6 orang pemuda ini ngobrol dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara obrolannya adalah deklarasi Nabi kalau Nabi adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Jadi Nabi sampaikan kepada 6 orang ini bahwa saya adalah seorang Rasul. Dalam satu riwayat, teman-teman, Nabi SAW bertanya kepada 6 orang ini, kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Yasrib. Kemudian kata Nabi SAW, kalian sekutunya orang-orang Yahudi? Maka mereka menjawab, betul, kami sekutunya orang-orang Yahudi. Kata mereka. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Nabi SAW mendeklarasikan tadi kenabiannya, kerasulannya. Itu ketika mendengar Nabi menjelaskan kerasulannya, kenabiannya, yang 6 orang ini tatap-tatapan pandangan gitu. Kemudian di antara mereka ada yang nyeletuk, oh ini dia nih, yang diomongin orang-orang Yahudi kemarin-kemarin ini ternyata. Jadi bicara informasi yang sudah dimiliki oleh 6 orang ini, itu informasi yang sudah sering mereka dengar. Ketika Nabi Muhammad mengaku dirinya sebagai Nabi, mendeklar dirinya sebagai Rasul di hadapan 6 orang ini, yang 6 orang ini nggak kaget. Tapi malah tatap-tatapan itu. Bukan kaget, tapi memori di dalam pikiran mereka ke-recall semua. Jadi memori mereka semuanya terbuka. Oh ini yang diomongin oleh orang-orang Yahudi. Oh ini yang dimaksud dengan Nabi terakhir. Oh ini yang dimaksud dengan Nabi akhir zaman. Yang orang Yahudi selalu ngomong di mana-mana. Sampai teman-teman yang Allah muliakan, ini penjelasannya dari para sahabat dari Bani Ashal. Kata mereka, ya Rasulullah, dulu itu orang Yahudi suka pidato di kampung kami. Maksudnya Bani Ashal. Bani Ashal itu
kabilahnya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair. Kata mereka, orang Yahudi ini suka pidato depan rumah kami, depan kampung kami, bahkan di kampung kami mereka pidato tentang Nabi akhir zaman, tentang sosok Nabi terakhir, tentang akan hijrah ke kota Madinah. Itu kami dengar dari orang-orang Yahudi. Tapi sayangnya ini setelah Madinah, Nabi sudah lama di kota Madinah ya. Ini ceritanya setelah Nabi tinggal lama di kota Madinah. Kata mereka, tapi setelah antum datang ke sini, Anda datang ke sini ya Rasulullah, orang-orang Yahudi tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima agamamu, tidak mau menerima dirimu. Padahal mereka lah dulu yang sering pidato, sering ceramah, berbicara tentang Rasul, berbicara tentang Nabi. Sekarang Nabinya sudah ada, sudah hijrah ke kota Madinah, mereka malah orang yang pertama yang menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini kan jadi aneh. Tapi kalau kita buka literatur tentang Yahudi, hal itu biasa. Karena Yahudi memang begitu. Justru kalau nggak begitu, kayaknya bukan Yahudi. Artinya ngomong apa, praktek apa, setelah terjadi sesuatu, mangkir, itu biasa itu. Yahudi nggak begitu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, 6 orang ini begitu mudah menerima Islam. Pertama, indikatornya adalah, alasannya adalah karena ilmu yang mereka terima dari orang-orang Yahudi terkonfirmasi saat itu. Jadi bahasa mereka itu, oh iya nih ya, yang diomongin orang-orang Yahudi kemarin. Maka confirm. Dan mereka yakini, orang-orang Ansor ini atau orang-orang Yasrib ini, mereka yakin bahwa orang-orang Yahudi memang pintar-pintar. Karena mereka punya kitab suci, mereka dibimbing oleh malaikat, mereka dibimbing oleh Allah gitu. Sehingga apa yang mereka omongkan dalam kurung Yahudi benar itu. Itu informasi yang pertama, yang kemudian itu menjadi modalitas orang-orang Khazraj saat itu dalam kurung As'ad bin Zurarah sampai Jabir bin Abdullah itu mudah menerima Islam. Mudah menerima Islam karena memang informasinya sudah ada, tinggal di-recall saja. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, yang kedua, kenapa mereka begitu mudah menerima Islam? Karena memang mereka sedang krisis leadership, krisis ketokohan. Dalam riwayat 4 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, itu terjadi perang besar di kota Madinah, di kota Yasrib. Nama perangnya adalah Perang Bu'ad, di mana suku Aus dan suku Khazraj berperang. Nanti suku Khazraj itu, suku Aus itu berteman dengan Bani Quraidah. Adapun suku Khazraj berteman dengan Bani Qainuqa dan Bani Nazir. Jadi nanti perang dua kabilah, di mana suku Aus didukung oleh Bani Quraidah dan suku Khazraj didukung oleh Bani Qainuqa dan Bani Nazir. Dan saya pernah sampaikan ini di pertemuan sebelumnya bahwa Yahudi sengaja yang satu mihak Aus, yang satu mihak Khazraj dalam rangka by design saja supaya mereka tetap berperang. Yahudinya tidak berperang, hanya orang-orang inilah Aus dan Khazraj yang dipaksa harus berperang oleh orang-orang Yahudi. Itu kecerdasan mereka sekaligus kelicikan mereka. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kembali ke Perang Bu'ad. Perang Bu'ad ini banyak korban jiwa dari kalangan tokoh-tokoh Madinah. Baik dari suku Aus maupun suku Khazraj, banyak tokoh-tokohnya yang meregang nyawa. Banyak yang meninggal dunia. Sehingga jadi krisis tokoh di kota Yasrib. Suku Aus tidak ada tokohnya, suku Khazraj tidak punya tokohnya, sehingga mereka krisis tokoh. Sudah dapat ilmu akan ada Nabi akhir zaman, dan hijrahnya ke kota Yasrib, informasi yang didapatkan dari orang-orang Yahudi. Yang kedua, suku Aus dan Khazraj kehabisan tokoh. Ini kayak pucuk dicinta ulam tiba. Kota Madinah krisis tokoh, akan ada Nabi hijrah ke kota Madinah. Gitu. Ada kota Yasrib yang miskin tokoh, dalam kurung suku Aus dan Khazraj, kemudian akan ada Nabi yang hijrah ke kota Yasrib. Kan ini puncuk dicinta ulam tiba. Sudah memang harus ada tokoh, butuh seorang tokoh. Ketika krisis tokoh, ada tokoh yang akan datang dari kota Mekah. Dan itu dideklarasikan sebagai nabi, dan mereka tahu itu. Dari mana? Dari orang-orang Yahudi sendiri. Kan ini klop, Pak, ini Masya Allah. Memang desainnya harus begitu ya, harus pas begitu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi SAW nanti ya datang ke kota Yasrib, itu ada satu orang yang paling tidak suka dengan kehadiran Nabi SAW selain dari kalangan Yahudi ya. Kalau dari kalangan Yahudi jelas ada Huyai bin Akhtab.
Tapi ini bukan orang Yahudi, tapi dia punya kedongkolan, punya kebencian lah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat. Tapi ya karena kondisinya orang-orang Yathrib menerima Nabi, sedangkan beliau memprovokasi tidak berhasil, mengagitasi tidak berhasil, akhirnya memendam kebencian di dalam hati, tapi menampakkan keislaman. Tokohnya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tadinya Abdullah bin Ubay bin Salul itu digadang-gadang jadi pemimpin kota Yathrib, digadang-gadang. Dulu dalam satu riwayat digadang-gadang jadi pemimpinnya suku Khazraj, dulu digadang-gadang. Setelah datangnya Nabi Muhammad, masyarakat yang tadinya mendukung Abdullah bin Ubay bin Salul beralih kepada tokoh yang jauh lebih kuat ketokohannya, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tadinya sudah digadang-gadang jadi tokoh nggak jadi, kan jadinya kecele ya. Abdullah bin Ubay bin Salul berharap betul beliau jadi tokoh di kota Yathrib, menjadi tokoh yang dipercayai oleh banyak kalangan. Ketika Nabi Muhammad datang, ketokohan itu diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Ketokohan itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kekuasaan itu diberikan kepada Nabi Muhammad karena ketokohan Nabi Muhammad SAW. Jadi ya kebencian Abdullah bin Ubay bin Salul betul-betul benci sekali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena faktor tidak berani berhadapan langsung, maka Abdullah bin Ubay bin Salul mengemas kebenciannya, mengemas kekufurannya dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam yang sebetulnya tidak tulus, lahir dari hati yang paling dalam. Allahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini ketika Nabi SAW menyampaikan Islam kepada 6 orang ini, itu Nabi mampu menampilkan wajah Islam baik dalam ucapan, baik di dalam amal, sehingga wajah Islam itulah yang diterima oleh 6 orang ini sampai mereka akhirnya menyatakan syahadatnya. Jadi ini kelebihan umat Islam, teman-teman, bahwa tanpa harus banyak bicara sebetulnya, ketika menampilkan wajah Islam, ketika menunjukkan identitas Islam, ketika menampilkan sesuatu yang itu menjadi ciri khas Islam, itu mudah diterima siapapun. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu tambahannya. Kemudian 6 orang ini pulang ke kota Yathrib. Pulang. Setelah pulang ya karena mereka tidak mungkin diam saja, teman-teman. Jadi mereka pun melakukan dakwah. Yang 6 orang ini ngobrol dengan satu kabilah, ngobrol dengan 1 orang, ngobrol dengan 2 orang, terus ngobrol dari pintu rumah ke pintu rumah, dari person to person, dari orang ke orang, diajakin ngobrol. Di antara kontennya adalah tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengkonfirmasi bahwa Nabi Muhammad yang suka diomong-omongin sama orang-orang Yahudi itu sekarang sudah ada dan akan hijrah ke kota Yathrib. Jadi informasi itu terus dibangun untuk memastikan bahwa orang-orang di kota Yathrib bisa menerima kesimpulan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hasil 6 orang ini bergerilya lah begitu mencari audiens, ya, mencari kader lagi, mencari orang-orangnya lagi. Sampai akhirnya, teman-teman, bertambahlah orang-orang yang komit tadi. Dari mulai 6 orang, sekarang bertambah dari 12 orang, bertambah jadi berapa belas orang, terus makin bertambah. Tapi yang berangkat ke kota Mekah nanti hanya 12 orang sebagai perwakilan. 12 orang saja. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, nanti yang 12 orang inilah yang akan melaksanakan bai'ah Aqabah. Yang 12 orang. Jadi yang pertama itu as-sabiqun al-awwalun lah, tokoh-tokoh awal, the founding father-nya gitu. Nah, nanti setelah yang 6 orang ini datang ke kota Yathrib, dikumpulkanlah orang-orang yang punya visi sama, misi yang sama, kemudian memiliki keyakinan yang sama, akhirnya dipilihlah 12 orang untuk beranjak ke kota Mekah, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saat itu kota Yathrib ya belum didatangi oleh Nabi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang 12 datang ke Mekah untuk ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang 12 orang ini kemudian berbaiat, yang kita kenal dengan nama baiat Aqabah. 12 orang ini
5 orang yang tadi awal-awal datang, ya, tadi kan 6 orang, itu berkurang satu, namanya Jabir bin Abdullah tidak turut serta. Jadi cuma 5 orang doang yang ikut ke kota Mekah kembali. Jadi yang 6 orang ini, satu absen, yang ikut cuma 5 orang. Nah, yang 5 orang yang lama ini ditambah 7 orang yang baru. Di antara nama-nama yang 7 itu, di antaranya ada Mu'ad bin Haris bin Afra, kemudian Zakwan bin Abdul Qais, yang ketiganya Ubadah bin Samit, yang keempatnya Yazid bin Sa'labah, yang kelimanya Abbas bin Ubadah, yang keenamnya Abul Haisam, dan yang ketujuhnya Muaim bin Sa'dah. Itu 7 orang tambahan yang baru. Jadi dari 6, absen 1 tinggal 5, tambah 7, totalnya 12. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akhirnya berbaiat. Dan ini masya Allah ya teman-teman. Jadi dengan baiat Islam ini, dengan baiat komitmen ini, dengan agama Islam ini, suku Aus dan Khazraj itu dari dulu sering perang. Tapi dengan ikatan akidah, peperangan itu berhenti. Saya ulang ini, dulu orang-orang Aus dan Khazraj sering berperang. Bahkan dalam satu riwayat itu peperangan itu sampai 120 tahun nggak kunjung selesai. Tapi akhirnya mereka berhenti berperang ketika mereka berada di bawah naungan Panji Islam, diikat oleh ikatan akidah Islam. Mereka berhenti perang, Masya Allah. Itu kekuatannya Islam. Jadi dengan Islam menyatukan, dengan Islam menguatkan, dengan Islam menjadikan satu. Itu agama Islam seharusnya, teman-teman. Jadi jangan sampai dengan Islam jadi pecah belah. Nah, ini sudah salah kaprah. Justru dengan adanya Islam, kita dituntut untuk saling bersatu dengan yang lain. Saling membangun kekuatan, membangun dukungan, membangun pondasi supaya sama-sama bisa berjuang. Itu agama Islam seharusnya. Kalau ada agama Islam, berislam kok malah jadi musuhan, berarti ada yang keliru ini dalam prakteknya. Allahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, suku Aus dan Khazraj bisa bersatu dengan sangat baik. Walaupun belum utuh menyeluruh, tapi ini menjadi awal mula yang sangat baik di mana suku Aus dan Khazraj bisa berada dalam satu rombongan di mana mereka saling menguatkan, saling mengukuhkan, saling mengokohkan, Masya Allah. Jadi apa namanya, di antara hikmah sekaligus keuntungan menjadi seorang muslim. Karena dari rombongan yang 12 orang ini, 2 di antaranya itu terdiri dari suku Aus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya teman-teman yang Allah muliakan, di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 ditegaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kalau kita baca dari sisi pendekatan bahasa, ikhwatun pakai tak marbutoh kayak ini itu dalam rangka menegaskan tentang hubungan nasab. Kayak kakak, adik itu jadinya ikhwatun. Kemudian ya kakak dengan adik lah itu ikhwatun. Itu dalam rangka menunjukkan nasab. Tapi ayat ini tidak sedang berbicara nasab. Ayat ini sedang berbicara orang-orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Kalau disimpulkan sederhananya gini teman-teman. Dengan iman, orang itu lebih dekat daripada saudara kandung. Dengan iman. Maka agak aneh ketika orang kemudian sudah Islam, sudah satu keimanan, sudah satu agama Islam, tetapi kemudian jadi malah musuhan. Itu jadinya aneh. Karena nggak masuk kualifikasi literaturnya. Kok bisa itu? Yang namanya orang beriman itu lebih kuat, lebih dekat daripada kandung. Itu kaidahnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh surat Al-Hujurat ayat ke-10. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa dibandingkan dengan surat Al-Isra ayat ke-27. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, baiat pun dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa penjelasan para ulama sejarah, baiat ini disebut dengan baiat wanita. Kenapa disebut baiat wanita? Karena baiat ini tidak memasukkan jihad dan perang. Dianggapnya ya kayak perempuan gitu. Padahal enggak sebetulnya. Cuman ini bahasa saja bahwa baiat ini disebut sebagai baiat wanita karena tidak ada diksi tentang perang dan jihad. Karena memang belum diperintahkan. Nabi kan di kota Mekah belum bisa berperang. Sama sekali belum bisa berperang. Allahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'alau
bai'uni. Kata Nabi SAW, ta'alau bai'uni. Kemarilah kalian, berbaiatlah kepadaku. Ala, supaya, agar, alla tusyriku billahi syai'an. Jangan menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun itu. Wala tasriqu, jangan suka mencuri. Wala taznu, jangan suka berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan suka bunuh anak. Karena orang-orang Mekah dulu ada sebagian kabilahnya yang kalau mereka punya anak, terus itu menghabiskan hartanya, maka untuk supaya hartanya tidak habis, mereka bunuh anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang sering kena dampak ya dari pembunuhan inilah perempuan. Karena perempuan dianggap jadi beban, tidak bisa memberikan kekuatan secara ekonomi bagi keluarga besar tersebut. Wallahu a'lam. Wala ta'tu bi buhtanin, jangan berdusta bersumpah dengan sumpah yang palsu atau berdusta dengan berdusta buhtan itu jangan sampai datang dengan membawa dusta. Jangan suka berdusta lah, atau membawa sesuatu yang isinya adalah bohong atau dusta. Kemudian wala ta'suni fi ma'rufin, jangan berbuat maksiat kepadaku di dalam kebaikan. Itu diantara kesimpulan bai'ah aqobah. Tidak boleh syirik, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak, tidak boleh berkata bohong, tidak boleh bermaksiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syirik, mencuri, membunuh, kemudian syirik, mencuri, kemudian berzina, membunuh anak, berbohong, dan bermaksiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 6 klausul yang berkaitan dengan bai'ah aqobah 1. Allahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah yang 12 orang ini berbaiat kepada Nabi, maka mereka izin pamit untuk kembali ke kota Yasrib. Sebelum pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seorang sahabat untuk turut serta sebagai pembimbing lah, gitu. Sebagai murabbi. Jadi satu orang ini diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya turut serta dengan yang 12 orang yang datang ke kota Mekah yang sudah berbaiat kepada Nabi, maka yang 12 orang ini diberikan satu orang pembimbing. Nama sahabat yang membimbingnya adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab. Orang Quraisy yang terkenal kaya raya, ganteng, dan banyak mendapatkan fasilitas mewah dari kedua orang tuanya. Jadi Mus'ab bin Umair masyhur, terkenal di kota Mekah sebagai laki-laki yang ganteng, yang gagah, yang memiliki banyak fasilitas mewah dari orang tuanya. Jadi kalau perbandingannya, Mus'ab bin Umair bisa memiliki benda yang itu tidak dimiliki oleh orang Arab sekalipun di kota Mekah. Kalau sekarang itu mungkin orang punya sepeda, yang sepeda goesnya ini mahal, yang nggak bisa dijangkau oleh orang-orang yang ada di Indonesia, misalkan kalau lebih begitulah, atau yang nih betul, crazy rich betul. Jadi kaya betul, itu yang namanya Mus'ab bin Umair bin Hashim, terutama orang tuanya ya, bukan Mus'ab bin Umair. Cuman itu berdampak pada Mus'ab bin Umair, di mana Mus'ab bin Umair mendapatkan fasilitas mewah. Fasilitasnya mewah betul. Sampai kata banyak komentar yang disampaikan oleh para sahabat saat itu, rajulun lam ara mislahu ka'annahu mirrijalil jannah. Kalau saya lihat Mus'ab, itu nggak ada yang semisal dengan Mus'ab bin Umair. Seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga. Oh, itu kan, waduh itu. Untuk menggambarkan bahwa sosok Mus'ab betul-betul langka di kota Mekah. Saking langkanya, jangan-jangan laki-laki penghuni surga nih orangnya. Karena nggak ada yang bisa semisal dengan Mus'ab bin Umair. Entah semisal dalam penampilannya, entah semisal dalam gantengnya, entah semisal dalam kekayaannya, entah semisal dalam pelayanan hidupnya, entah semisal dalam fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Nggak ada yang semisal. Betul, crazy rich. Jadi kaya betul dia, Masya Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan,
Sampai dijelaskan juga oleh sahabat yang lain, ma raaitu bi Makkah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bukan kata sahabat yang, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma raaitu bi Makkah ahadan ahsana. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya. Wala araqqa hullah, yang paling bagus pakaiannya. Wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair, yang paling banyak diberikan kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair. Dalam satu riwayat ini ucapan Nabi, dan riwayat ini ucapan sahabat. Allah. Intinya ada komentar yang menyebutkan bahwa rambutnya Mus'ab tertata dengan rapih. Pakaiannya rapih dan mewah. Dan kenikmatan diberikan kepada Mus'ab bin Umair kayak betul-betul kayak raja. Sampai dalam satu riwayat, Mus'ab bin Umair ini kalau beliau tidur, itu ibunya menyiapkan makanan di samping tempat tidur. Saking mewahnya. Jadi di zaman dulu segitu udah mewah. Tidur di sampingnya itu sudah ada makanan yang dihidangkan. Jadi kata ibunya, kalau Mus'ab bangun, kemudian perutnya lapar, tinggal makan. Semudah itu bagi Mus'ab bin Umair mendapatkan fasilitas dari kedua orang tuanya. Teman-teman yang Allah muliakan, ini disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Asir ya, dalam kitabnya, dalam kitab Asad Al-Ghabah, kata Ibnu Al-Asir, Mus'ab adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayangi Mus'ab bin Umair. Ibunya terutama adalah orang yang sangat kaya. Ibunya Mus'ab bin Umair. Kemudian saking kayanya, sandalnya Mus'ab itu dibeli dari Hadrami. Hadrami itu dari Yaman. Jadi sandal Yaman itu sandal yang paling bagus secara kualitas. Kalau kita sekarang apa? Sepatu yang 10 juta itu. Ya itulah ya, pokoknya sepatu mahal. Dan itu hanya didapatkan dari Hadrami. Hadrami. Jadi sandalnya Mus'ab itu paling mahal. Nggak ada orang Mekah yang punya sandal seperti sandalnya Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik. Teman-teman bisa bayangkan, harga kain di zaman dulu very expensive, sangat mahal. Saking mahalnya pakaian di zaman dahulu, sampai rata-rata sahabat cuma punya satu pakaian, punya dua pakaian, punya satu atau dua pakaian. Paling banyak tuh dua pakaian. Jarang di antara mereka, atau hampir tidak ada di antara mereka yang punya pakaian lebih banyak daripada 3. Hampir tidak ada. Rata-rata mereka punya satu pakaian atau dua pakaian. Masya Allah ya. Jadi lemari mereka, kayaknya mereka nggak punya lemari pakaian kayak itu. Jadi sesederhana itu para sahabat hidup. Karena memang harga kain di zaman tersebut mahal. Dan Mus'ab bin Umair punya pakaian terbaik yang ada zaman itu. Masya Allah. Sudah sendal paling bagus, pakaian-pakaian terbaik. Dan Mus'ab bin Umair, teman-teman yang Allah muliakan, kalau pakai parfum, itu banyak parfum. Sehingga kalau ini semerbak lah wanginya itu. Jadi kalau Mus'ab bin Umair misalkan masuk ke pasar, kemudian pulang, itu wanginya masih ada di pasar. Wanginya masih nempel di pasar. Kalau Mus'ab bin Umair ke pasar, belanja misalkan, beli apa, terus pulang, Mus'abnya udah nggak ada, wanginya masih ada di pasar. Masya Allah. Itu saking mahal minyak wangi. Kan kadang-kadang minyak wangi yang murah disemprot sekali, 5 menit hilang itu bau. Kecampur banyak alkoholnya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sampai ya dijelaskan juga tadi saya sampaikan di awal bahwa ibunya ini sangat memanjakan Mus'ab bin Umair sampai-sampai kalau Mus'ab tidur itu dihidangkan di dekatnya makanan supaya kalau bangun tinggal makan. Ini di antara fasilitas yang diberikan oleh keluarganya Mus'ab bin Umair. Jadi kalau ingin menggambarkan bagaimana sosok seorang Mus'ab, penampilannya, kepribadiannya, mungkin kembali ke kalimat awal tadi. Min rijalil jannah, seperti laki-laki penghuni surga. Udah segitu deh. Untuk menggambarkan sosok Mus'ab bin Umair yang sedemikian mewah, sedemikian nyaman, sedemikian gagah. Penampilannya betul-betul fashionable di zamannya ya. Dan itu hanya dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Jadi
paling langka. Makanya ya rijalil jannah, laki-laki penghuni surga. Itu untuk menggambarkan betapa layanan yang didapatkan oleh Mus'ab very very excellent, sangat excellent. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Mus'ab bin Umair ketika mendengar ya dari banyak orang bahwa Nabi Muhammad SAW telah mendeklarasikan kenabiannya, kemudian itu berdampak pada diskusi yang tajam kalangan orang-orang Quraisy, dan Mus'ab bin Umair selalu terlibat dalam kumpulan-kumpulan tersebut. Jadi selalu terlibat. Ini karena beliau orang kaya, beliau termasuk orang yang punya banyak fasilitas mewah, ditambah lagi kedewasaan beliau memang matang. Saya ulang, kedewasaan seorang Mus'ab bin Umair itu sudah matang. Kedewasaannya matang, layanan kehidupannya mewah, jadi gengsi secara finansial dapat, gengsi secara keilmuan mapan. Itu Mus'ab bin Umair. Gengsi hartanya mapan, gengsi secara keilmuan mapan. Jadi lengkap sudahlah sebagai seorang laki-laki. Makanya Mus'ab sering diajak kumpul-kumpul dengan para pembesar Quraisy. Nah, ketika Nabi Muhammad deklarasi, pembesar Quraisy kan gelisah. Kemudian Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sering hadir dan sering mendengarkan bagaimana mereka bencinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Mus'ab, kenapa harus benci Muhammad? Siapa itu Muhammad? Kok bisa dibenci? Kan dia Al-Amin, dia orang yang terpandang di kota Mekah, dia pun tokoh di kota Mekah. Kenapa sedemikian orang benci dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW? Beda usia antara Nabi Muhammad dengan Mus'ab itu 14 tahun. Jadi lebih tua Nabi 14 tahun ketimbang Mus'ab bin Umair. Allah a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sangat penasaran. Mus'ab bin Umair akhirnya mendatangi Nabi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ketika ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersyahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai nanti sering curi-curi waktu untuk melaksanakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sosok Mus'ab, saya stop sampai di situ dulu. Intinya, Mus'ab bin Umair sedemikian semangat untuk memeluk agama Islam. Situ dulu, Bang. Saya sampaikan secara ringkas ini karena mungkin nanti lebih detail enaknya berbicara tentang tokoh Mus'ab bin Umair secara khusus, lebih enak. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena Mus'ab bin Umair sudah masuk Islam, bahkan rajin melaksanakan sholat, itu ketahuan sama Utsman bin Tolhah. Utsman bin Tolhah ini ya masih satu keluarga lah. Utsman bin Tolhah melihat Mus'ab bin Umair sholat bareng Nabi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, Utsman bin Tolhah lah yang melaporkan kepada keluarganya Mus'ab bin Umair. Lemes nih, ember orang. Jadi dilaporin ke keluarganya Mus'ab bin Umair. Dampaknya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an seluruh fasilitasnya dicabut. Bahkan gak cuma dicabut, beliau ditawan oleh orang tuanya, dikerangkeng oleh orang tuanya. Gak boleh keluar rumah, tidak boleh ketemu Muhammad, tidak boleh beragama Muhammad, harus meninggalkan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu permintaan sang ibunya Mus'ab bin Umair. Ini ada banyak drama mau tampar-tamparan, itu bukan drama lah, itu Mus'ab bin Umair sampai mau ditampar oleh ibunya tapi nggak jadi, itu penuh drama. Intinya Mus'ab bin Umair sangat disayangkan oleh keluarganya. Kenapa masuk Islam? Kenapa masuk Islam? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika sedang ditawan, ada desas-desus lah begitu. Orang-orang Mekah akan pergi ke Habsyah, hijrah ke Habsyah. Ini pernah saya sampaikan, hijrah ke Habsyah. Akhirnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an pergi ke Habsyah. Kemudian saya cerita juga bahwa Habsyah itu rombongan pertama kan balik lagi ke Mekah karena dikiranya orang-orang Mekah sudah pada masuk Islam, kondisi sudah sangat kondusif. Ternyata belum. Maka sebagian besar balik lagi ke Habsyah. Mus'ab bin Umair bertahan di Mekah. Stay tinggal di Mekah untuk memperdalam ilmu agamanya di kota Mekah. Tapi teman-teman yang Allah muliakan, selama tinggal di kota Mekah, intimidasi, kemudian penyiksaan, kemudian konflik dengan keluarga, masalah dengan orang tua, itu dialami oleh seorang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kondisi Mus'ab bin Umair yang sudah tidak punya fasilitas mewah, di mana 180 derajat berubah kehidupannya Mus'ab bin Umair. Beliau tinggal di kota Mekah dalam keadaan prihatin. Tidak ada yang bisa didapatkan dari kedua orang tuanya Mus'ab bin Umair. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini
ketika Nabi sudah berada di kota Madinah, teman-teman. Nabi sudah di kota Madinah sebelum perang Uhud yang jelas, karena Mus'ab bin Umair meninggal pada perang Uhud. Itu ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat sebelum perang Uhud tentunya, Mus'ab bin Umair lewat. Pakai pakaian yang sangat sederhana penuh tambalan. Yang tadinya min rijalil jannah seperti laki-laki penghuni surga, sekarang pakaiannya lusuh penuh dengan tambalan. Wajahnya tidak sewangi dulu. Tampilannya tidak semewah dulu. Tidak sesumringah dulu. Tapi kebahagiaan imannya betul-betul terasa di kalangan para sahabat. Imannya memancarkan kekuatan luar biasa. Walaupun tampilannya lusuh, kering, kurus. Itu yang kemudian muncul ketika para sahabat menangkap dan melihat Mus'ab bin Umair. Ketika tertangkap oleh mata mereka, sudah kurus, kering. Sampai para sahabat itu nggak tega lihat Mus'ab. Mereka nggak tega lihat Mus'ab bin Umair dalam keadaan yang memprihatinkan. Karena mereka tahu betul, dulu itu di Mekah, aduh, kurang apa itu Mus'ab. Tapi sekarang ketika sudah di Madinah, ya Allah, makanya mereka pada nunduk. Bahkan sebagian di antara mereka meneteskan air mata. Netesin air mata gara-gara, kok bisa seorang Mus'ab bin Umair yang kasarnya di atas langit, sekarang jatuh ke dasar bumi gitu lah, kurang lebih. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi menangkap itu juga. Makanya Nabi langsung memberikan pujian kepada Mus'ab bin Umair. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku melihat Mus'ab tatkala bersama kedua orang tuanya di Mekah, keduanya memuliakan, memberikan berbagai macam fasilitas dan kenikmatan. Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dengan dirinya. Nggak ada. Tapi setelah itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tinggalkan semua itu demi menggapai ridho Allah dan menolong Rasulnya. Ini pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Nabi memberikan statement seperti itu bahwa Mus'ab meninggalkan semua kenikmatan tadi demi mengharapkan ridho Allah dan menolong Rasul. Jadi ini deklarasi fix Mus'ab bin Umair seorang yang penghuni surga nantinya. Allah alam. Teman-teman yang Allah muliakan, ini sebagai saya rasa Bai'ah Aqobah mungkin di pertemuan berikutnya. Mohon maaf, ini kita selesaikan di Bai'ah Aqobah pertama dulu. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah Mus'ab bin Umair dan 12 orang kalangan Yasrib ini, dari Yasrib ini, bertolak ke kota Yasrib. Jadi yang 12 orang ini kembali ke yang 12 orang yang berbaiat kepada Nabi, balik ke kota Yasrib. Mus'ab bin Umair turut serta dengan mereka, yang 12 orang ini, sampailah Mus'ab bin Umair dan rombongan di kota Yasrib. Mus'ab bin Umair tinggal di rumahnya As'ad bin Jurarah, tinggal di situ. Kemudian As'ad bin Jurarah menyampaikan kepada Mus'ab bin Umair, kita akan memulai dakwah di sini. Pembinaan terhadap yang 12 orang dan beberapa orang lainnya. Yang kedua, dakwah untuk mengajak orang lain supaya memeluk agama Islam. Ini kalau saya gambarkan teman-teman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyiapkan medan hijrah. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair. Dan orang yang paling mampu bertahan dengan godaan, dengan tantangan dakwah, ya Mus'ab bin Umair. Kenapa? Dia telah teruji. Di kota Mekah, dia bisa meninggalkan banyak fasilitas. Betul-betul meninggalkan seluruh fasilitas demi Allah dan Rasulnya. Maka hanya Mus'ab, orang yang paling siap, paling mampu menghadapi tantangan dakwah di kota Yasrib. Kalau kota Mekah saja yang kenikmatannya sedemikian rupa yang sudah biasa Mus'ab dapatkan, bisa ditinggalkan, apalagi godaan harta yang ada di kota Yasrib. Ini aman. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Mus'ab memulai geliat dakwahnya. Geliat dakwah yang kemudian nanti menjadi ruang kebaikan bagi Islam nantinya. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Mus'ab bin Umair ada di rumahnya As'ad bin Jurarah, kemudian cerita tentang Mus'ab sudah sampai ke telinganya Sa'ad bin Mu'ad. Ini tokohnya namanya Sa'ad bin Mu'ad dulu. Kata Sa'ad bin Mu'ad kepada Usaid bin Hudair, kata Sa'ad bin Mu'ad, pergilah
kepada Usaid, temui dua orang itu. Maksudnya As'ad bin Jurarah dan Mus'ab bin Umair. Kata Sa'ad bin Mu'adz, kamu pergi, temui dua orang itu. Keduanya datang untuk menipu orang-orang lemah di tengah-tengah kita. Ini awalnya Sa'ad bin Mu'adz. Cegahlah mereka. Kata Sa'ad bin Mu'adz kepada Usaid bin Hudair. Kata Sa'ad bin Mu'adz, cegahlah mereka. As'ad bin Jurarah itu anak dari bibiku. Kalau bukan karena alasan itu, aku pasti akan mengurusnya sendiri. Ini sekali lagi ya, orang-orang Arab itu kalau sudah bicara kabilah agak keluh lidah mereka. Makanya butuh orang lain. Makanya ya agak susah lah itu kalau ini. Nah teman-teman yang Allah muliakan, terutama bagi mereka yang punya jiwa-jiwa kemanusiaan, dalam kurung di antaranya Sa'ad bin Mu'adz. Tapi nanti kita akan lihat perubahan Sa'ad bin Mu'adz. Teman-teman yang Allah muliakan, maka Usaid bin Hudair membawa tombak, kemudian berangkat menuju rumahnya As'ad bin Jurarah untuk ketemu dengan As'ad, bertemu dengan Mus'ab bin Umair. Datanglah Usaid bin Hudair. Ketika datang, As'ad bin Jurarah melihat Usaid dari kejauhan. Waduh, datang nih ke rumah, kata As'ad. Maka As'ad bilang kepada Mus'ab bin Umair, antum melihat tuh yang sonono. Yang datang ke sini, dialah pemuka kaumnya. Jika ia telah datang menemui antum, buat dia jadi seorang muslim. Buat dia jadi seorang muslim. Ikhlaslah kepada Allah dalam menghadapinya. Kata Mus'ab bin Umair, kalau dia mau duduk, saya akan bicara dengannya. Asalkan dia mau duduk. Nah teman-teman yang Allah muliakan, Usaid bin Hudair sudah berhadapan-hadapan dengan Mus'ab, sudah berhadapan-hadapan dengan As'ad bin Jurarah. Ketika Usaid bin Hudair sudah berhadapan-hadapan, kata Usaid bin Hudair, apa yang kalian berdua ajarkan? Ngapain ente pada di sini? Mau ngapain kalian di sini? Kalian mau membodohi orang-orang lemah di tengah-tengah kami? Pergi, tinggalkan kami kalau kalian masih mau hidup di tempat ini. Kalau kalian mau hidup, pergi, tinggalkan. Kalau kalian bertahan, mati urusannya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini ancaman dari Usaid bin Hudair kepada Mus'ab bin Umair dan kepada As'ad bin Jurarah terutama. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kata Mus'ab bin Umair, antum boleh duduk dulu. Kalau antum sudah duduk, nanti ana mau ngomong. Kalau antum berkenan dengan omongan ana, ya selesai. Tapi kalau antum tidak berkenan dengan omongan ana pamit. Nanti yang penting antum duduk dulu. Maka Usaid bin Hudair akhirnya menancapkan tombaknya. Benar juga, mendingan ente ngomong dulu deh. Ntar baru tombak aneh pakai. Tapi ente ngomong dulu. Teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Mus'ab bin Umair menjelaskan Islam, mengajarkan Islam, membacakan ayat Al-Quran. Sampai Usaid bin Hudair tidak bisa berkata-kata. Kata Usaid bin Hudair, demi Allah, sebelum engkau menyampaikan ayat-ayat tadi, sebelum engkau menyampaikan ajaran-ajaran tadi, aku telah menangkap Islam dari tampilanmu, dari wajahmu, dari tutur katamu. Sampai kata Usaid bin Hudair, demi Allah, bagaimana caranya agar aku bisa memeluk agama yang kau bawa. Itu langsung, sekali duduk, Usaid bin Hudair Muslim. Sekali duduk, Masya Allah. Ini kekuatan Mus'ab bin Umair, kepiawaian Mus'ab bin Umair. Usaid bin Hudair langsung, bagaimana caranya supaya saya bisa memeluk agama yang antum bawa? Kata Mus'ab bin Umair, gampang. Ente mandi, kemudian mandi besar, ente bersyahadat, kemudian mandi besar, kemudian sholat. Kelas selesai. Singkat cerita, Usaid bin Hudair sudah jadi muslim. Saat itu juga langsung syahadat, langsung mandi, langsung sholat. Saat itu juga. Nah teman-teman yang Allah muliakan, setelah Usaid bin Hudair masuk Islam, kemudian Usaid bin Hudair mengajak As'ad bin Jurarah dan mengajak Mus'ab bin Umair untuk ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Kata Usaid bin Hudair, wahai Mus'ab, wahai As'ad, jangan senang kalau saya sudah masuk Islam. Karena saya bukan siapa-siapa di kaum saya. Saya punya atasan ini. Punya orang yang lebih tinggi dibanding saya. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Mari kita beranjak ketemu dengannya, kita ajak dia masuk Islam. Karena kalau dia masuk Islam, maka satu kaum bisa mendengarkan apa yang dia ucapkan. Akhirnya Usaid bin Hudair, Mus'ab bin Umair, dan As'ad bin Jurarah, tiga-tiganya pergi ke tempatnya Sa'ad bin Mu'adz. Nah teman-teman yang Allah muliakan, setelah hampir dekat, kata Usaid bin Hudair,
itu Sa'ad bin Mu'adz. Silahkan ajak dia masuk Islam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya berpapasanlah antara Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudair, Mus'ab bin Umair, dan As'ad bin Jurarah. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ketika lihat Usaid bin Hudair kepada temannya, aku bersumpah atas nama Allah. Dia datang dengan wajah yang berbeda saat dia berangkat meninggalkan kita. Ketika ketemu sekarang, itu beda dengan ketika Usaid bin Hudair pergi. Ketika pergi bawa tombak, wajahnya gimana? Ketika pulang sekarang, wajahnya gimana? Kata Sa'ad bin Mu'adz, beda nih wajahnya, ada apaan ya? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Mus'ab memulai obrolan. Kata Mus'ab bin Umair, wahai Sa'ad, bagaimana kiranya kalau antum duduk dulu deh. Kemudian mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Jika memang antum ridho dengan apa yang saya sampaikan, terimalah. Tapi kalau antum tidak ridho, antum benci, aneh pergi. Sesederhana itu kata Mus'ab bin Umair. Antum duduk, kalau aneh ngomong, antum ridho, terima. Kalau antum tidak ridho, aneh pergi. Sederhana saja. Gak usah ribut-ribut. Kata Sa'ad bin Mu'adz, oh iya, ini lebih bijak. Silakan. Ente ngomong, kan ini lebih bijak. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz duduk, Mus'ab bin Umair duduk, maka Mus'ab menyampaikan ajaran Islam, membacakan ayat suci Al-Quran. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Sa'ad bin Mu'adz, setelah mendengar ucapan dari Mus'ab bin Umair, demi Allah, dari wajahnya, sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam. Baru lihat wajahnya Mus'ab, sudah tergambar nilai-nilai Islam. Masya Allah. Ini dai kayak apa itu Mus'ab? Kalau sekarang Ustadz kayak apa itu Mus'ab? Baru lihat saja, orang sudah membayangkan, sudah tergambar jelas bagaimana wajah Islam. Baru lihat wajahnya Mus'ab. Baru lihat akhlaknya Mus'ab. Islam sudah tergambar. Maka betapa mudahnya dulu dakwah Islam. Karena Islam sebagai sebuah konsepsi mampu diijawantahkan dalam aktivitas kehidupan. Sehingga orang-orang kalau ingin tahu bagaimana agama Islam, lihat umat Islamnya. Karena linear. Untuk zaman sekarang mungkin agak susah. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika sudah ada statement begitu, saya baru lihat wajahnya aja. Saya sudah lihat kemuliaan Islam. Padahal antum belum bicara tentang Islam, ini sudah lihat Islam kayak gimana. Sampai akhirnya teman-teman ya Allah muliakan kata Sa'ad, apa yang harus kami lakukan jika kami hendak memeluk agama Islam yang antum bawa? Maka kata Mus'ab bin Umair, mandilah, bersihkan pakaianmu, ucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat. Oh, nanti ini kebalik, harus mandi dulu, bersihkan pakaianmu, baru syahadat, baru sholat. Itu urutan yang betulnya, mandilah, kemudian bersihkan pakaian, syahadat, kemudian baru sholat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu semua dijelaskan oleh Mus'ab bin Umair. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz melakukan itu. Melakukan mandi, kemudian bersihkan pakaian, kemudian syahadat, kemudian sholat. Itu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudair, 2 orang ini sudah masuk Islam. Setelah itu teman-teman, Sa'ad bin Mu'adz pidato di seluruh kalangan Bani Ashal. Kata Sa'ad bin Mu'adz, wahai Abdu Ashal, wahai Bani Abdu Ashal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukan saya di sini? Teman-teman yang Allah muliakan, mereka jawab, engkau adalah pemuka kaum kami. Engkau adalah orang yang paling bagus pandangannya, paling lurus tabiatnya. Kata kaumnya. Ini perlu dikonfirmasi untuk menunjukkan sejauh mana peluang penerimaan mereka. Jadi kalau kamu bukan siapa-siapa, omongan kamu nggak ada yang dengar, kan selesai. Itu Sa'ad bin Mu'adz nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Makanya Sa'ad bin Mu'adz langsung pidato, kemudian nanya dulu, saya ini siapa? Ente pemuka kaum kami. Ente orang yang lurus pandangannya, yang benar tabiatnya, yang bagus pandangannya. Baru Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan statementnya. Kata Sa'ad bin Mu'adz, haram bagi laki-laki dan perempuan di antara kalian berbicara kepada saya, kecuali setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kagak mau Islam, jangan ngomong sama ani. Jangan ngomong sama ani. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini jadi peluang yang besar
karena setelah itu Sa'ad bin Mu'adz bisa mengislamkan seluruh Bani Ashal. Alhamdulillah. Sampai akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, ini sebagai penutup. Jadi buah kesabarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat syai. Syai itu kan tujuannya sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Ternyata airnya adanya di Ka'bah. Padahal larinya dari sofa ke marwah, dari sofa ke marwah. Airnya dekat Ka'bah. Nabi dakwah Mekah, Taif, Mekah, Taif. Yang dapat Islam, yang masuk Islam malah Yasrib. Itu tabiat hidayah, tabiat dakwah begitu. Jadi hidayah punya jalannya sendiri. Tidak bisa diprediksi atau dikira-kira. Karena hidayah merupakan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Otoritas Allah Azza wa Jalla. Tugas kita hanya berusaha, bukan memastikan hasil hidayah. Jadi Nabi menikmati setiap prosesnya, bersabar dan tetap komitmen membangun kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla hingga dakwah ini berhasil. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu dulu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair kepada Ustaz Daniel atas pemaparannya, materinya pada malam ini. Masya Allah ya, maksudnya perjalanan dakwah akhirnya dengan yang kemarin sudah banyak lika-likunya, banyak tanjakan-tanjakannya, ya sekarang alhamdulillah Allah berikan suatu jalan yang memang tidak disangka-sangka ya, ketika ada sekumpulan pemuda dari Yastrib yang pada akhirnya menerima wahyu, meskipun di awalnya memang lewat perantara dari informasi dari kaum Yahudi juga. Jadi ya Masya Allah, proses yang Allah, skenario yang Allah atur sedemikian rupa semoga bisa mendapatkan ibrah bagi kita. Baik, kita lanjut saja ke forum diskusi. Sudah ada 2 penanya. Mungkin Eko dulu ya, karena pertanyaannya cuma 1. Kalau Babe kayaknya ada 99, jadi belakangan kayaknya. Baik. Waduh, Eko. Ya, Assalamualaikum Ustaz Daniel. Thank you. Pertanyaan saya ini terkait dengan tadi Ustaz bilang kan suku Aus dan Khazraj ya, nah bacanya ya. Ini kan sebelum Islam itu selalu berperang, bahkan sampai ratusan tahun. Boleh tahu Ustaz penyebab peperangannya apa? Dan pada akhirnya ketika mereka bersatu di bawah naungan Islam itu apa karena Baiat Aqobah itu sehingga mereka pada akhirnya bersatu atau karena nilai-nilai Islam? Itu sih 2 pertanyaan itu Ustaz. Jazakallah. Terima kasih Pak Eko. Kalau penyebab mendasar ya Pak, kenapa mereka berperang? Sebetulnya persaingan biasa saja antar kabilah. Cuman akhirnya yang makin menambah parah bukan sebatas persaingannya, tapi yang ngomporinnya. Yang ngomporin yang lebih agresif sampai akhirnya peperangan di antara mereka tidak terindahkan lagi karena memang disetting supaya mereka tidak pernah berhenti berperang. Kalau kita agak mundur ke belakang beberapa materi, orang-orang Yahudi, teman-teman yang Allah muliakan, itu tidak mungkin membiarkan Aus dan Khazraj berdamai. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi di antara kemampuan mereka, kompetensi mereka itu suka bikin alat-alat perang. Ini kekhasannya Yahudi. Yahudi Madinah maksudnya ya. Yahudinya Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, itu mereka pakar-pakar dalam pembuatan senjata. Jadi urusan bikin senjata, mereka jago, sangat jago. Ya jualan senjata itulah. Nah karena mereka bikin senjata kayak pedang, kayak tombak, kayak panah, gitu. Mereka kan harus jual ke orang lain. Dan ketika dijual di masa-masa damai, ya yang beli ya terbatas. Karena memang ya kalau damai siapa yang mau beli? Kebutuhan senjata kan paling banter untuk berburu. Karena yang namanya senjata dijual untuk berburu itu tidak signifikan. Tidak signifikan dalam bisnis. Jadi harus ada peperangan supaya senjata tadi betul-betul laku secara maksimal. Masif lakunya itu Masya Allah. Itu sampai ya bisa jadi sampai 200%, 300% keuntungan yang bisa didapatkan dari sebuah perjualbelian yang tadi sangat dibutuhkan dalam dunia perang. Makanya orang-orang Yahudi meng-create ketika mereka punya senjata, mereka harus meng-create pasarnya. Kalau biasanya barang yang dijual menyesuaikan kebutuhan pasar, kalau ini barang yang dijual dipastikan dibutuhkan oleh pasar.
Caranya bagaimana? Tadinya nggak butuh ya, dibikin butuh. Keren nih. Jadi yang tadinya nggak butuh, dibikin butuh. Bagaimana cara bikin butuhnya? Ya mereka harus berperang. Supaya barang dagangan, senjatanya laku. Maka dipecahlah Yahudi jadi 2 kelompok. Padahal Yahudi yang 3 kelompok ini, baik Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, itu sama saja. Yang namanya juga Yahudi ya sama Yahudi. Tapi hanya mereka memisahkan diri seolah-olah mereka musuhan. Padahal enggak. Makanya nanti dalam perang Khaybar kan mereka bersatu padu. Itu kalau mereka kemudian musuhan, harusnya kan tidak bersatu padu. Jadi selama ini perpecahan yang mereka alami itu hanya sebatas kamuflase untuk memastikan Aus dan Khazraj tidak pernah berdamai. Makanya suku Aus deketin didekati oleh Bani Quraidah. Kemudian suku Khazraj didekati oleh Bani Qainuqa, Bani Nazir. Nanti yang ribut suku Aus dan Khazraj-nya. Terus Yahudi jadi apa? Jadi dalangnya. Suku Aus dikomporin. Oh, kemarin tuh suku Khazraj ngomongnya begini nih. Kayaknya harus ribut. Suku Khazraj dikomporin. Akhirnya yang perang yang 2 orang itu, 2 kabilah itu, Aus dan Khazraj. Jadi orang Yahudi, teman-teman yang Allah muliakan, di zaman Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak lagi mencari pasar. Mereka membuat pasar supaya barang dagangannya laku. Kalau pertanian pasti laku. Kenapa? Karena memang rata-rata orang Madinah petani. Makanya orang-orang Yahudi yang bisa bikin alat-alat pertanian gampang dagangnya. Tapi orang-orang Yahudi yang bisa bikin alat-alat perang, kalau nggak ada perang, gimana mau laku? Dan itu berlaku sampai hari ini, teman-teman ya. Karakter seperti itu berlaku sampai hari ini. Orang Yahudi tidak mencari pasar. Orang Yahudi bikin pasar. Bagaimana supaya pasarnya itu membutuhkan barang yang sudah diproduksi oleh mereka. Antiviruskah itu? Atau apakah itu? Yang jelas negara-negara di luar harus butuh dengan barang yang mereka buat. Harus. Yang tadinya nggak butuh, dibikin butuh. Yang tadinya nggak mau, dibikin mau. Itu gaya Yahudi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sampai hari ini pun sama. Itu yang pertama kaitan dengan perang. Penyebabnya sih sederhana, sepele saja, tidak terlalu prinsipil ya, tetapi yang ngomporinya yang lebih agresif, yang lebih yang lebih giat lah begitu. Makanya nanti ketika sudah Nabi datang ke kota Yasrib, kemudian orang-orang munafik tidak suka kalau suku Aus dan suku Khazraj damai. Akhirnya mereka kan ngomporin sampai kan hampir terjadi lagi perang Mu'ad. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang dan menyampaikan kepada mereka tentang wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ayat ini kan jadi turun berkaitan dengan keributan yang dialami oleh suku Aus dan suku Khazraj, di mana mereka membuka aib-aib mereka pada perang Aus dan pada perang Khazraj, mengingat-ingat perang tersebut sampai akhirnya bangkitlah rasa fanatisme kesukuan yang akhirnya membuat mereka hampir berperang. Tapi akhirnya Nabi segera datang dan Nabi memastikan tidak boleh berperang karena kita sudah diikat oleh agama Islam, sudah ukhuwah Islamiyah, maka tidak boleh berperang. Maka turunlah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu dan seterusnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu di antara yang menjadi titik masalah kenapa suku Aus dan Khazraj tidak pernah berhenti berperang. Makanya ketika datanglah Nabi ke kota Yasrib, kemudian suku Aus dan Khazraj jadi berdamai, tidak pernah berperang, berarti ini kan mengganggu stabilitas ekonomi orang-orang Yahudi. Itulah yang membuat mereka terganggu dengan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kerugiannya banyak orang Yahudi. Kerugiannya banyak, teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi secara prinsip sebetulnya sudah tahu tentang sosok Nabi Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sudah clear itu. Muhammad is prophet, is Nabi. Sudah clear itu. Sudah clear. Cuman masalahnya ketika Nabi Muhammad datang, kedengkian itu besar dari kalangan Yahudi. Bukan hanya karena orang Arabnya saja. Oh, orang-orang Yahudi sudah tahu Nabi Muhammad bakal ada dari orang Arab, itu sudah tahu. Dan bukan pada Arabnya yang menjadi titik persoalan. Tapi ketika datang, itu mencederai beberapa hal yang menjadi stabilitas orang-orang Yahudi. Mengganggu kenyamanan Yahudi, itu prinsipnya. Kenapa Yahudi benci? Satu, mengganggu kenyamanan finansial ekonomi. Waduh,
Jadi nggak laku ini pedang. Muhammad datang sih. Jadinya rugi bandar nih kita. Udah pada bikin. Udah kita bikin perang aja, bikin perang. Bikin perang gimana? Kita udah piagam Madinah ini. Kayak gitu. Makanya mereka yang paling nggak suka kan dengan piagam Madinah, sampai akhirnya mereka yang bikin pengkhianatan terhadap piagam Madinah. Kan mereka berkhianat. Sampai akhirnya harus ada yang dipancung, itu ya gara-gara mereka mengkhianati piagam yang sudah disepakati dengan kaum muslimin. Itu kan faktanya demikian. Nah, teman-teman, yang Allah muliakan, jadi mengganggu stabilitas ekonomi. Itu real itu. Sangat real. Jadi jangan macam-macam dengan Yahudi, apalagi berhubungan dengan ekonomi. Berani menyerang ekonomi Yahudi, waduh, bisa kebakaran jenggot, kebakaran rambut, kebakaran semuanya itu Yahudi. Dan itu nggak akan ridho ya, sampai kapanpun. Nah, teman-teman, yang Allah muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, yang merugikan bagi orang-orang Yahudi adalah cara pandang, paradigma orang-orang Ansor yang berubah. Paradigma orang-orang Aus dan Khazraj yang berubah. Dulu, sebelum datangnya Nabi Muhammad, orang Yahudi dianggap orang yang paling berilmu. Tempat bertanya, tempat ngadu, tempat curhat, tempat minta arahan, tempat minta bimbingan, Yahudi. Kenapa? Karena dinilai paling menguasai kitab, dalam kurung kitab suci. Jadi orang-orang Aus, orang-orang Khazraj nanut sama Yahudi. Makanya ketika orang Yahudi banyak yang pidato di kalangan Bani Ashal. Kenapa ya? Karena orang-orang Ashal, Bani Ashal, sukunya Sa'ad bin Mu'adz, itu menyadari, mengakui kalau orang-orang Yahudi lebih berilmu dibanding mereka. Lebih berilmu dibanding mereka. Tapi datangnya Nabi Muhammad ke kota Madinah, kemudian mendeklarasikan kitab suci Al-Quran, di mana nanti beralihlah yang namanya strata ya, strata ketokohan Yahudi, yang tadinya kalau ada masalah suku Aus datang ke Yahudi, ada problem orang-orang Aus datang ke Yahudi, tempat bertanya, tempat meminta arahan. Sekarang itu beralih kepada Muhammad SAW. Masalah apapun nanya ke Nabi Muhammad. Masalah apapun nanya ke Nabi Muhammad. Yahudi sepi jawab ini. Tidak ada lagi ketokohan dari beliau yang kemudian bisa diterima oleh orang-orang Yasrib. Sudah kehilangan ekonomi, kehilangan strata sosial di kalangan orang-orang Yasrib dan juga suku Aus dan juga suku Khazraj. Ini sudah kehilangan marwah, kehilangan ekonomi. Waduh, ini repot ini urusannya. Yahudi tidak betah dengan kondisi itu. Karena bagi mereka, kalau kehilangan ekonomi, kehilangan marwah, ini nasibnya sama kayak zaman Nebukadnezar dulu. Dan mereka sangat antipati terhadap keadaan tersebut. Seperti penjajahan zaman Nebukadnezar dulu. Wah, itu berat betul. Makanya mereka berusaha semaksimal mungkin supaya ekonomi mapan, supaya ketokohan mereka kuat, bargaining mereka kuat. Nah, ketika bargaining melemah, ekonomi melemah, mereka akan melakukan banyak cara supaya mereka bisa mendapatkan kedua hal tadi. Allahu a'lam. Baik, Allah Heran, saya penjelasannya cukup jelas ya, Pak Seko ya. Jazakallah, Ustaz Daniel. Sami, Pak Eko. Lanjut Tadi ke- maaf nih, Oh iya, Bang gimana, Irfan lanjut. sama saya, tapi satu pertanyaan belum dijawab tadi kayaknya. Oh, Yang yang mana? penyebab satunya itu memang tadi Baiat Aqobahnya aja. Oh iya. Siap. Baiat Aqobahnya atau memang karena ukhuwah Islamiyah sih. Baik. Lupa. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi nanti hijrah ke kota Yasrib, itu ada beberapa pilar-pilar membangun negara. Jadi judulnya memang pilar-pilar sebagai alat untuk membangun negara. Jadi awalnya memang Bai'ah Aqobah inilah yang menguatkan di antara Aus dan Khazraj awalnya. Tapi kekuatan itu belum begitu maksimal, belum begitu kokoh, belum begitu kuat. Ya, karena mereka masih terjebak juga dengan fanatisme kesukuan. Awal-awal itu bahasa praktik mungkin lebih ongoing proses lah. Ketika orang-orang Aus, orang-orang Khazraj sudah bisa menerima Islam, itu sudah terobosan bagus. Walaupun itu belum maksimal. Makanya Nabi harus mengambil strategi, yang strategi ini betul-betul menunjang membangun pilar negara. Bagaimana strateginya supaya Nabi bisa membangun pilar negara? Nah, itu ketika Nabi sudah sampai di kota Yasrib. Jadi Nabi baru membangun ini, sekilas saja saya sampaikan. Pertama, Nabi SAW di kota Yasrib yang pertama kali dibangun adalah masjid. Itu jadi simbol tertentu nantinya.
Yang kedua, Nabi mempersaudarakan antara antara Muhajirin dengan Ansor. Dipersaudarakan. Sehingga nanti tidak ada lagi orang lain di kota Yathrib selama mereka mengucapkan kalimat syahadat. Nggak ada orang lain. Dan inilah yang akhirnya semakin membangun kekuatan kaum muslimin di kota Yathrib, di kota Madinah. Di mana suku Aus, suku Khazraj sudah menerima Nabi dalam kurung baiat Aqobahnya, nanti baiat Aqobah 1 sampai baiat Aqobah 2. Di baiat Aqobah 2 lebih dramatis. Karena ini dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Sampai diincar-incar sama orang Quraisy itu. Nanti peran Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian peran beberapa sahabat Nabi itu cukup penting dalam proses bai'ah Aqobah 2. Mungkin ya nanti kita bahas lebih detail. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bai'ah Aqobah 1 mempererat hubungan. Bai'ah Aqobah 2 makin erat hubungannya. Ketika datang ke kota Madinah, Nabi sudah sampai di kota Madinah, disambut oleh masyarakat kota Madinah, Nabi menerapkan pilar-pilar membangun negara tadi. Di antaranya mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor. Maka makin kokohlah kekuatan kaum muslimin yang ada di kota Madinah saat itu. Dan ini penting teman-teman, karena ketika kekokohan, ketika komitmen antara sesama umat Muslim itu tidak ada, maka perang apa yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin? Kalau komitmen mereka dalam persatuan itu enggak ada. Perang apa yang bisa dilakukan dan perang apa yang bisa dimenangkan nanti? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun negara, pilar ukhuwah, pilar kekuatan kaum muslimin, ukhuwah Islamiyah kaum muslimin itu prioritas utama. Prioritas utama. Dan itu bertahap prosesnya. Bai'ah Aqobah 1 makin erat, Bai'ah Aqobah 2 makin erat lagi, sampai mereka kan bersumpah, berjanji di hadapan Abbas, berjanji di hadapan Nabi untuk membela Nabi sampai pada titik darah penghabisan mereka. Itu kan makin kuat. Nabi datang ke kota Madinah, makin kuat lagi. Kenapa? Karena dipersaudarakan antara suku antara Ansor dalam kurung orang Madinah dengan Muhajirinnya. Makin kuat lagi. Dan itu nanti menjadi modalitas penting dalam peperangan yang akan dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk perang tidak mungkin persatuannya kaleng-kaleng. Jadi harus beneran persatuannya. Kalau kaleng-kaleng ya nggak bakalan bisa menang. Perang apapun juga kalau tidak bersatu berantakan nantinya. Maka ini jadi modalitas penting dalam membangun pilar negara. Dan itu insya Allah kita detailkan di pasca hijrah. Setelah hijrah ke kota Madinah, apa yang Nabi lakukan di kota Madinah pertama kali. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Afwan wa iyyakum. Baik, lanjut ke Babe, Rizky Fajar. Fadal. Terima kasih, Man. Ustaz izin bertanya via audio. Mau tanya, apakah ada bai'ah setelah bai'ah kepada Rasul gitu? Artinya setelah Rasul wafat, apakah bai'ah itu diperkenankan? Saya sebenarnya nggak terlalu paham karena terus terang kalau yang di akhir-akhir ini kok saya mendengarnya bai'ah itu justru dilakukan oleh golongan atau kalangan yang mungkin kita anggap menyimpang gitu, Ustaz. Wallahu alam, saya mungkin saya bisa diluruskan kalau ada pemahaman saya yang salah. Terima kasih, Mbak. Bai'ah ini kan secara arti janji dari ba'a yabi'u. Kalau dalam bahasa sederhananya jual beli. Jadi ada yang berjanji, ada yang dijanjikan. Itu bai'ah. Sering lebih tepat diterjemahkan oleh para ulama dengan janji kesetiaan. Jadi bai'ah itu kayak janji untuk setia. Misalkan saya berbaiat kepada si A, berarti saya janji untuk setia sama si A. Itu bai'ah. Dan biasanya tema bai'ah kalau di zaman Nabi, teman-teman, itu pada dua hal. Satu, baiat kepada kenabian beliau. Dua, baiat kepada beliau sebagai seorang pemimpin. Jadi leader dengan nubuwah. Baiat tentang kenabian, baiat tentang leadership, kepemimpinan, dan juga kenabian. Itu harus berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada level
Saya harus diyakini sebagai nabi. Tidak boleh ada keyakinan bahwa selain saya ada nabi. Itu baiat kenabian. Maka nanti apa yang Nabi sampaikan sebagai seorang nabi wajib diterima. Tidak boleh ada opsi yang lain, tidak boleh ada alternatif yang lain kalau Nabi sudah memutuskan. Itu baiat kenabian. Janji setia kepada Nabi. Yang kedua, janji setia kepada Nabi sebagai pemimpin, leadership, pemimpin. Maka nanti ketika Nabi punya perintah, Nabi punya instruksi, maka sami'na wa ata'na. Itu baiat yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi wafat, teman-teman. Maka baiat kenabian tidak langsung kepada Nabi, tapi itu menjadi komitmen secara personal saja, bahwa saya harus mengikuti sunnah Nabi. Tidak lagi saya akan mengikuti Nabi, enggak. Tapi itu jadi komitmen hati kita saja, dan itu termanifestasi dalam ucapan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di mana kita komitmen kepada Nabi, walaupun nabinya sudah tidak ada. Jadi baiat kenabian ya tidak ada karena nabinya sudah tidak ada. Tetapi teman-teman yang Allah muliakan, baiat kepemimpinan masih berlangsung. Kan setelah Nabi wafat, kepemimpinan ada. Walaupun kenabian sudah tidak ada. Tapi kepemimpinan masih ada. Siapa pemimpin sesudah Nabi Muhammad? Namanya Abu Bakar. Maka nanti kaum muslimin wajib berbaiat kepada pemimpin yang baru setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi baiat kenabian putus, cukup dengan komitmen dalam hati, tapi baiat kepemimpinan tetap berlangsung selama masih ada pemimpinnya. Pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang menjadi menjadi amir bagi seluruh kaum muslimin. Makanya nanti di zaman Umar bin Khattab disebut dengan Amirul Mukminin, seluruh orang mukmin pemimpinnya ini. Satu doang. Sampai kata Nabi SAW, kalau ada dua khalifah, satu ada khalifah, yang satu lagi ngaku-ngaku jadi khalifah, maka yang kedua harus ditiadakan, harus dibunuh. Karena khalifah harus satu, pemimpin harus satu, tidak boleh ada banyak pemimpin. Nah, baiat yang telah baiat yang dilakukan oleh para sahabat dulu, itu itemnya, domainnya, ranahnya adalah baiat kepemimpinan dalam kurung kekhalifahan setelah Nabi wafat. Nabi wafat, muncullah baiat kepada para pemimpin. Ada Abu Bakar, kaum muslimin baiat. Ada Umar, kaum muslimin baiat. Ada Ali, kaum muslimin baiat. Ada Muawiyah, kaum muslimin baiat. Ada Yazid bin Muawiyah, ada Umar bin Abdul Aziz, ada Harun ar-Rasyid berbaiat. Tapi teman-teman yang Allah muliakan, seiring makin luasnya kekuasaan kaum muslimin, maka baiat yang ada diwakilkan. Misalkan gubernur A berbaiat, diwakili oleh si gubernurnya. Kalau dulu kan langsung, karena rakyatnya masih sekota Madinah. Dulu langsung karena rakyatnya masih sekota Madinah, sekota Mekah. Jadi gampang untuk mengumpulkan orang-orang supaya berbaiat. Tapi semakin luas, baiat diwakili oleh emir-emir. Emir itu gubernur-gubernur kecil, mereka berbaiat kepada khalifah, atau kerajaan-kerajaan kecil mereka berbaiat kepada khalifah, menyatakan sumpah setia kepada khalifah. Itu konsepsi baiat yang ada dalam sejarah Islam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, memang akhir-akhir ini baiat seperti itu suka muncul, tapi dalam konteks bukan kepemimpinan muslim, bukan Amirul Mukminin, tetapi dinisbatkan kepada misalkan tokoh ormas, lembaga ormas, organisasi masyarakat. Bagaimana hukum mengucapkan baiat ketika masuk ormas tertentu? Ormas ya, bukan aliran sesat, tapi kepada ormas. Maka para ulama berbeda pendapat. Laznah daimah, baiat tersebut tidak sah. Makanya teman-teman roja, berormas itu masuk kategori bid'ah. Berormas saja, berorganisasi, punya organisasi, itu dihukumi bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena ada baiat di dalamnya, ada ketaatan di dalamnya, yang seharusnya diberikan kepada pemimpin, malah diberikan kepada ormas. Itu salah, itu bid'ah. Itu di Roja atau alumni Madinah, saya rasa fatwanya sama. Tapi bagi banyak masyarakat muslim di Indonesia, baiat yang diberikan kepada pemimpin ormas itu bukan baiat ketaatan mutlak. Itu hanya baiat untuk senantiasa menjaga dan melestarikan apa yang menjadi kekhasan ormasnya. Tidak dalam rangka untuk
menggantikan bahwa pemimpin ormas sama dengan pemimpin negara atau dalam rangka merubah ketua ormas jadi ketua kaum muslimin dunia, itu enggak ke situ. Hanya sebatas untuk menyampaikan kami siap untuk berkontribusi membangun ormas supaya tumbuh dan berkembang. Dan kalau kita cek teman-teman, sejarah ormas yang ada di Indonesia, entah NU, entah Persis, entah Muhammadiyah, beberapa di antara mereka ada yang berbaiat ya, sebagaimana yang kita ketahui, itu mereka sebagai founding father yang ada di Indonesia. Sebelum adanya NKRI, sebelum adanya Indonesia, mereka sudah ada di tanah air ini. NU 1926, Persis 1923, Muhammadiyah 1912. Jadi mereka lebih dulu daripada Indonesia. Dan mereka sudah menerapkan, misalkan ada beberapa di antara ormas tersebut yang menerapkan baiat kepada ketua ormasnya sebagai bentuk kesiapan untuk membantu, melestarikan, menjaga, berkontribusi terhadap ormas tersebut. Itu baiat yang oleh para ulama diperdebatkan. Ada juga baiat yang jelas salahnya ketika berbaiat kepada ormas yang isi ormas ini bahwa syahadat kalian belum sah. Syahadat kalian harus diulang. Nah, ini sudah masuk masalah ini. Kalau sudah statementnya begitu, yang belum berbaiat kepada saya kafir, yang sudah berbaiat kepada saya muslim, nah ini baru. Saya pastikan itu sesat. Dan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Kalau ada statement yang sudah berbaiat kepada saya muslim, yang belum berbaiat kepada saya kafir, maka jelas ormas tersebut, gerakan tersebut, orang-orang yang seperti itu dihukumi sesat dan menyesatkan. Jadi baiat ada 4 item lah, 4 tahapan, 4 periodisasi. 1, baiat di zaman Nabi. Ada baiat kenabian, ada baiat kepemimpinan. Kemudian baiat pada zaman Khulafaur Rasyidin dan para khalifah, Abbasiyah, Umayyah, dan seterusnya. Itu baiat kepemimpinan yang sah secara hukum, di mana pemimpinnya menguasai atau mengatur seluruh kaum muslimin di dunia, dan itu sah secara hukum. Yang ketiga, baiat yang diperdebatkan kaitan dengan ormas yang punya mekanisme baiat di dalamnya, tapi dalam rangka menjaga, melestarikan apa yang menjadi agenda dakwah ormasnya. Itu diperdebatkan. Ada yang bilang boleh, banyak. Ada yang bilang tidak boleh, ada. Itu kaidahnya. Kemudian baiat yang dilakukan oleh orang-orang yang punya aliran sesat, afiliasi yang sesat. Kayak kalau belum berbaiat, belum Islam. Sudah berbaiat, sudah Islam. Ini jelas sesatnya, jelas sesat dan menyesatkan. Jadi itu 4 item variasi dalam berbaiat. Jadi masing-masing kurang lebih begitu. Allah a'lam. Jazakallah Ustaz, sangat clear sekali. Terima kasih. Amin. Apakah ada yang ingin tanya lagi? Kalau mungkin satu pertanyaan Ustaz, dari saya terkait ini tadi, terkait nasabnya Mus'ab bin Umair itu kan dari bin Umair bin Hashim ya? Ya, bin Hashim bin Abdi Manaf. Itu masuk Bani Hashim atau memang itu Ustaz? Bukan. Bukan ya, beda lagi Ustaz. Jadi Abdiddar itu. Di Abdiddarnya ya. Nama mirip-mirip ya. Kan, ya, nama orang itu paman dijadiin nama anak. kan dari Kusoi. Kusoi itu punya 2 yang terkenal kan, satu Abduddar, yang kedua Abdi Manaf. Abduddar ini punya adik namanya Abdi Manaf. Tapi Abduddar juga punya anak, nama anaknya Abdi Manaf gitu tuh. Kan sebetulnya nama adik dijadiin nama anak gitu. Ya. Adiknya ada Abdi Manaf, anaknya ada Abdi Manaf. Jadi antara anak dengan paman dengan adik sama namanya Abdi Manaf. Nanti Abdi Manaf ini Abdi Manaf ininya Abdiddar punya anak lagi kan begitu. Hashim juga ya. Hashim dan Abdi Syam gitu. Nanti Abdi Manaf yang anaknya Abduddar punya anak namanya Hashim juga gitu. Jadi mungkin jadinya mirip, pada Hashim yang di sana dengan Hashim yang anaknya Abdi Manaf berbeda. Allah. Ya, jelas kalau baik, jika dia ingin nanya mungkin juga sudah masuk jam 9:30, mungkin kita sudahi saja pertemuan pada malam hari ini. Insyaallah semoga apa yang sudah dipaparkan dari Ustaz Daniel bisa menjadikan ibrah bagi kita, yang bisa jadi suatu yang bisa kita amalkan lah ketika ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan seperti tadi kan, konspirasi dari Yahudi. Dan memang artinya dengan belajar sirah pun ya insya Allah kita akan ketemu hal-hal yang mirip dan
dari situ kita banyak belajar bagaimana perilaku suatu bangsa dan lain sebagainya. Semoga kita bisa banyak dengan ini makin mengenal Rasulullah dan semoga kita akan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup saja dengan baca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin duluan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.